Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Karir, Semangat Berkarir. Ruang Karir merupakan program kerjasama antara JTV, Daya 5 Rekrutmen, dan juga Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur untuk membantu sobat karir semuanya untuk mengambil keputusan karir yang tepat di masa mendatang. Bersama saya Pandu Nugraha, kita akan membahas di hari ini adalah milenial dan Gen Z terjerat pusaran utang pinjol. Nah, inilah kesalahan untuk mengatur keuangan. Nah, bagaimanakah kesalahannya? Langsung aja kita tanyakan langsung pada narasumber kita hari ini. Ada Vice President Divisi Kredit Consumer dari Bank Jatim, ada Bapak Agus Sastriono. Apa kabar? Alhamdulillah, baik Mas Pandu. Sehat-sehat ya. Ini seger banget loh Pak Sas ya. Terima kasih. Pak Sas saya nggak mau bilang umur nih Pak. Gitu ya. Tapi kan saya lihat umur Pak Sas kayaknya masih 29 ya Pak kayaknya ya Pak ya. Lebihnya ya. Lebihnya. Enggak dong. Oke, Pak Sas aktivitasnya sehari-hari biasanya apa ini Pak? Iya, jadi di kantor saya kebetulan diberikan amanah sebagai Vice President Kredit Consumer di Bank Jatim yang salah satunya persis dengan apa yang kita bicarakan hari ini ya. Sosialisasi ya? Iya, termasuk di salah satunya adalah dengan tema-tema yang anak muda. Oke. Nah, kebetulan ini cocok banget ini kita bahas sore ini ya. Oke, nah teman-teman biar ini juga ya, Pak Asas ini juga YouTuber juga ternyata nih ya. Saya promo dulu nih Pak. Oke, terima kasih. Nanti kita dicari di YouTube-nya ya nanti ya. Baik, Pak berbicara tentang milenial dan Gen Z, banyak banget utang online. Kadang-kadang teman-teman ini kepincut ya. Yes, pengen beli HP Apple yang ada hilang dikit gitu ya. Nah, terus akhirnya pinjol gitu lebih mudahnya. Nah, sebenarnya ini enggak bukan masalah yang biasa-biasa aja karena akan sangat berpengaruh pada ekonomi ya Pak ya. Betul. Nah, kita coba lihat case yang satu ini. Jumlah utang masyarakat di Indonesia melalui fintech P2P lending atau pinjaman online alias pinjol mencapai 62,74 triliun per April 2024. Angka tersebut naik 24,16% dibanding periode sama tahun yang lalu. Dan ini masih pinjol saja ya Pak ya? Belum lagi yang video online ya? Iya. Oh. Iya. Bener loh Pak? Oh iya. Video online juga ternyata luar biasa loh teman-teman. Saya juga agak syok juga melihat angkanya. Nah, kenapa ini bisa terjadi Pak sebenarnya? Baik, terima kasih Sobat Karir ya. Jadi memang fenomena di 2-3 tahun terakhir ini terkait dengan pinjol itu benar-benar luar biasa. Kami di dunia perbankan yang konvensional itu juga menaruh perhatian khusus ya terhadap fenomena pinjol ya. Walaupun pinjol itu sudah diatur ya dalam POJK ya. Namun sungguh demikian kami berharap bahwa berhati-hati ya secara bijak teman-teman sobat karir ya. Tidak sembarangan untuk memenuhi hasrat keinginannya terutama lewat pinjol ya. Karena secara teknis itu kalau kita tidak memahami betul aturan mainnya bisa-bisa memberikan beban yang lebih berat buat teman-teman sobat karir ya. Dan disitulah tantangan kami di perbankan untuk menciptakan produk-produk khusus untuk teman-teman sehingga fenomena keterjeratan pinjol ini kita bisa kurangi. Kurangi. Itu sih konsep berpikir kami di perbankan konvensional. Oke. Gitu Mas. Nah, kalau misalnya dilihat nih Pak ya, sebelum kita berbicara tentang cara mengelola uang, permasalahan keuangan ini karena kita tadi nggak bisa menahan hasrat ya Pak ya? Iya, salah satunya ya. Salah satunya ya. Jadi kita harus menahan. Gitu. Iya. Nah, kalau misalnya mau membeli sesuatu, jadi menabung dulu ya Pak ya? Iya. Gitu. Jadi caranya daripada kita menggunakan pinjol. Nah, sebenarnya kalau saya ingat nih Pak ya, saya pernah melihat dan juga ini juga Pak, teman saya gitu ya, melakukan pinjol juga sebenarnya. Nyoba ceritanya. Nyoba. Terus kemudian dia mencoba, terus dapat transferan. Ternyata orang yang dikirimin uang dari pinjol memiliki perasaan yang senang dan nyaman dan merasa uang itu miliknya ya Pak. Dan akhirnya membuat dia nggak sadar padahal PR-nya adalah mengembalikan uang itu supaya tidak menjadi hutang yang lama gitu ya Pak. Nah itu gimana tuh Pak? Supaya kita juga jadi sadar. Berarti kan itu kan ada kembali ke diri kita sendiri ya. Nah itu bagaimana Pak caranya mengurangi? Iya betul Mas Pandu. Jadi sebenarnya kunci pertama adalah di kita ya masing-masing ya. Tadi kalau bahasa kita mencoba untuk membatasi ya. Karena sebagai manusia sosial tuh apalagi sekarang namanya keinginan tuh benar-benar sudah tidak terbendung ya.
noleh kanan ada A, noleh kiri ada B ya, apalagi lifestyle sekarang kan. Ya. Teman-teman muda nih, teman-teman muda itu sangat rentan dengan lifestyle ya. Kalau kita tidak bijak mensikapinya, ya, apalagi tawaran-tawaran tadi itu sudah sangat masif ya. Kita buka scroll tuh pasti ada iklan itu ya. Iya betul Pak. Sehingga lagi-lagi kunci utamanya adalah bagaimana kita menahan. Pinjol atau pinjaman apapun sebenarnya itu no problem. Ya. Sepanjang kita bisa memanfaatkan dengan baik ya. Kita punya keinginan sesuatu gitu ya. Kalau kita menabung konvensional bisa jadi pada saat mencapai X rupiah itu barang sudah tidak terbeli kan karena perubahan harga ya. Disitulah sebenarnya fungsi pinjaman diperlukan. Betul. Sebagai salah satu contoh investasi yang sederhana. Ya. Tapi lagi-lagi harus dimengerti dan dipahami bahwa sepanjang itu ada nilai manfaat, it's okay, tidak ada masalah gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar konsumtif, nah itu yang justru bahaya ya. Betul yang dikatakan Mas Pandu, kita itu manusiawi secara nature, tiba-tiba dapat uang nih, seolah itu gratis ya. Wah, oleh uang nih. Dapat uang. Nah, lupa nih bahwa ini ada harus dikembalikan kan. Nah, kalau kita tidak bijak memanfaatkan itu dengan baik, saya yakin itu hanya bom waktu bagi teman-teman untuk masuk terlalu dalam ke dalam, saya tidak mengatakan pinjolnya ya, tapi pinjamannya itu yang tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga tidak ada pengembalian ya, pengembalian untuk cara bagaimana mengembalikan itu. Enakin nerimanya aja gitu ya. Begitu mengembalikan bingung semua. Iya, ya namanya juga utang ya Pak ya. Kalau orang utang kan biasa tabiatnya gitu ya. Pas utang-utang udah kayak kasihan banget, pas tagih marah-marah gitu ya Pak ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dan kita akan mencari tahu apa sih manfaatnya kalau misalnya kita menabung atau berinvestasi gitu ya teman-teman. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di Ruang Karir, Semangat Berkarir. Saudara-saudara, komika-komika di seluruh pelosok negeri, sing-singkan lengan baju kalian dan bergabunglah di Comic Aid Revolution. Jadilah bagian baru dari komplotan kami dengan mengikuti audisi di kota-kota berikut ini. Salam revolusi. Kameramu! Iya. Taman saya lah. Siapa nih? Terkadang lu apa kayak nanya selo. Ayo wayah iki lho. Wayah apa? Wayah Semar Mesem. Dijamin ngakak Semar Mesem. Ben dina Minggu jam 18.00 nang JTV. Wis tonton gulu. Kembali lagi di Ruang Karir, Semangat Berkarir. Ruang Karir merupakan program yang dibuat untuk membantu sobat karir mengambil keputusan karir yang tepat di masa mendatang. Nah, sama sebelumnya kita sudah tahu nih ya bahwa lika-liku untuk pinjol ini banyak banget dan alasan orang-orang juga sebenarnya karena terutama salah satunya adalah nggak bisa nahan diri nih teman-teman. Nah, satu lagi Pak, saya pengen tanya. Ini udah kejadian banyak di teman-teman saya juga nih. Sebenarnya katanya kalau pinjol itu gedenya bukan di banknya karena promosi di mana-mana kan biasanya kayak bunganya kecil hanya 0, sekian persen, hanya 1% gitu ya. Tapi yang gede di adminnya. Nah, itu gimana tuh Pak? Iya, jadi wah ini menarik banget ya Mas Pandu ya. Bahasa marketing itu dalam ilmu marketing kan bebas ya. Seandainya saya penjual, itu kita kemas demikian rupa biar masyarakat tertarik atau calon customer tertarik ya. Betul. Dengan cara berbagai macam cara. Yang konvensional pasti menyebutkan jasa ya. Pinjaman sekian dengan jasa sekian persen gitu ya.
Tapi sekarang ini dengan kemajuan yang luar biasa, teori marketing itu benar-benar sudah berkembang sedemikian majunya. Sehingga kita kemas nih, kalau pinjam X rupiah hanya 1% loh misalnya, atau X persen gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa cost itu bisa dirupakan segala macam. Misalkan nih, boleh rate-nya sekian persen. Tapi kan ada biayanya sekian. Dan ujung-ujungnya menggelembung di belakang bahwa itulah cost yang harus kita bayar sebagai customer ya. Sehingga lagi-lagi kunci utamanya adalah pinter-pinternya kita untuk memahami betul sebelum kita setuju tuh, kita harus pelajari betul ya. Pelajari betul jasa itu memberikan rate berapa ya. Jangan asal melihat oh itu cuma sekian loh. Padahal di belakangnya juga kita tidak tahu kan. Biasanya kita lebih tergiur dengan secara fisik sekian persen. Padahal di belakangnya itu ada aturan-aturan lain yang ujung-ujungnya juga cost-nya luar biasa. Jadi sebenarnya kita harus memahami seluk-beluk dari perbankan juga ya Pak ya? Yes, iya. Jadi kayak cost-nya itu sebenarnya masuk di apa aja dan yang menjadi besar tuh di mana juga gitu ya Pak ya? Sebelum kita melakukan itu ya Betul, Pak? karena komponen revenue itu pendapatan itu bisa macam-macam kan? Bisa dari suku bunga, bisa dari biaya provisi, dari biaya administrasi ya. Itu menjadi salah satu yang sah bagi marketing untuk mengolahnya sedemikian rupa. Kan ujung-ujungnya revenue juga. Revenue juga balik lagi. Makanya kita harus benar-benar detail, teliti. Ya kalau kita bahasanya jangan asal termakan omongan marketing. Promo lah gitu. Gitu ya. Baik. Jadi lebih baik kita menabung dulu tadi Pak ya. Tapi kalau misalnya meminjam juga bisa asalkan kita juga tahu kemampuan kita ya Pak sebenarnya ya. Nah, ini ada beberapa tips menabung nih dan berinvestasi. Boleh Pak, kalau misalnya ingin dari beberapa ini mau ada diceritakan nih Pak, silakan. Ya, baik Mas Pandu. Sobat Karir, saya hanya ingin menyampaikan bahwa definisi saving, menabung itu sekarang sudah sangat bergeser ya Mas Pandu ya. Kalau yang tradisional, kita misalkan bulan ini dapat penghasilan 10 juta. Setelah dikeluarkan untuk biaya-biaya, ada tinggal 3 juta nih. Itu pengertiannya ada saving sudah ya. Itu uang sisa, uang aman ya. Namun sekarang sangat sudah berubah ya, tidak hanya sekedar sisa uang ya. Kita mengambil kredit tadi itu salah satu juga sebagai saran untuk menabung. Ya, itu. Dan betul bahwa yang perlu kita harus pikirkan pertama adalah tujuannya dulu nih ya. Tujuan yang jelas dulu, kita mau ngapain nih gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu apa yang kita tuju, sehingga di mindset kita ini tidak semua kita ambil Pak. Jadi kalau tadi ada tawaran sana, tawaran sini. Kalau kita tidak punya tujuan yang jelas, maka bisa jadi kita sudah salah pertama. Kan gitu ya. Jadi tidak ada, ini nanti untuk apa ya? Yang dikatakan Mas Pandu tadi, begitu terima uang nih, wah ini senang aja karena tidak punya tujuan. Sehingga istilahnya ngalur ngidul, ini untuk apa nih? Begitu uang habis baru kaget. Ya kemarin kemana ya uangnya? Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya gini Pak, saya targetnya punya 100 juta. Itu juga salah juga ya Pak ya? Karena nggak tahu 100 jutanya itu buat apa gitu misalnya. Iya, tadi kita ulangi bahwa mindset menabung sekarang sudah bergeser. Kalau yang tradisional, kita tidak punya tujuan apa, pokoknya sisa dalam tanda kutip saving kita itu kita simpan begitu saja ya. Nggak ada yang salah sih. Cuma kan ini tidak produktif ya. Hanya sisa uang tabung aja. Dan itu akhirnya lagi-lagi tidak memberikan nilai manfaat lebih. Itu dia. Kecuali return dari suku bunga ya, yang relatif tidak terlalu besar kan. Kita tahu bahwa menabung itu tidak terlalu besar. Tapi kalau kita punya tujuan yang produktif, itu jauh lebih bermanfaat. Saya pingin punya uang 100 juta misalnya. Kalau kita nabung setiap bulan, bisa jadi sampai kapan tuh 100 juta? Tapi kalau mindset kita balik nih, aku pingin punya uang 100 juta. Saya harus ngapain ya untuk dapat itu? Saya beli sesuatu, kemudian dalam tanda kutip kita investasikan di situ, kita putar di situ dalam bentuk produktif.
teman-teman sobat karir kan sekarang sudah bukan lagi punya pikiran pingin kerja formal ya. Ya. Banyak yang buka kafe ya, dengan laundry sepatu itu kan sekarang di mana-mana ya. Ya. Itu Pak, kalau kita bandingkan dengan pencapaian yang 100 juta tadi, kalau kita nabung konvensional setiap bulan sekian rupiah, mungkin baru 3 tahun, 4 tahun dapat 100 juta ya. Itu kalau nggak tiba-tiba kepingin apa diambil, kepingin apa diambil. Hilang lagi. Kapan nyampe 100 jutanya? Tapi kalau kita sekarang rubah mindset menabung itu untuk produktif, 100 juta kalau kita benar-benar komitmen, konsisten, tidak butuh waktu lama loh untuk pengalaman kita diperbankan. Kita punya banyak nasabah yang awalnya memang dari teman-teman yang seperti ini, dan itu benar-benar luar biasa. Kita sampai salut ya dengan teman-teman muda itu punya pemikiran, punya keberanian. Nah ini yang penting, harus punya keberanian. Ya. Kalau tidak punya keberanian ya susah juga kan. Memang ada plus minus ya. Kalau dibikin untuk usaha pasti ada kemungkinan resiko tidak sesuai dengan harapan. Tapi paling tidak opportunity-nya itu, peluangnya untuk mencapai 100 juta itu lebih gede lagi dibandingkan kita hanya secara konvensional nabung setiap bulan kan. Oke. Jadi sebenarnya yang lain ini juga masih relate juga untuk konvensional. Tapi kalau mencapai yang lebih besar lagi, mengubah mental tadi ya Pak. Betul, ya, mindsetnya tadi. Betul. Ya. Oke. Ini salah satunya, hindari untuk konsumtif ya. Iya. Pinjol konsumtif jangan ya teman-teman. Pinjol tapi untuk produktif boleh. Iya. Ya, Pak, ya. Oke. Kita akan membahas lebih lanjut teman-teman. Kita harus bersih sejenak. Tetap di Ruang Karir, semangat berkarir. Sing nomor 1 coba saiki wayahe lur nomor loro yuk nonton pojok kampung. oke nomor 3 Beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung beritane bagiane yo ayu rupane. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. Pengen dapat update info sembako? Iya. Mau karaokean bareng? Iya. Pengen dirambal? Iya. Mau dapat rekomendasi wisata? Iya. Tonton terus. Pandai Pate. Iya. Masih di Ruang Karir, semangat berkarir. Ruang Karir merupakan program yang dibuat untuk membantu sobat karir mengambil keputusan karir di masa mendatang. Kita tadi sudah membahas banyak tentang menabung juga teman-temannya. Ternyata yang harus dibenerin itu adalah mindsetnya kita. Untuk metodenya itu bisa beragam, tapi kalau mindsetnya dirubah menjadi sebuah hal yang produktif, kayaknya itu akan lebih cepat tercapai. Nah, lagi-lagi kita kembali lagi ke Pak Asas. Pak Asas sebenarnya kadang-kadang tadi kita kembali lagi di awal ya Pak ya. Ya. Yang membuat kita pengen pinjol itu adalah kita nggak bisa membatasi diri gitu. Nafsu kita pengen beli sesuatu gitu ya. Sebenarnya berarti kembali lagi berarti kita nggak bisa membedakan ya antara keinginan sama kebutuhan kita ya Pak ya. Kalau soal need and want ya gitu ya kalau bicara, memang masing-masing individu pasti punya view yang berbeda ya. Lagi-lagi kadang-kadang maaf background seseorang itu sangat berpengaruh ya. Oke. Itu pasti berpengaruh ya. Artinya
bisa jadi sebenarnya kita tidak bisa untuk membedakan, tapi lagi-lagi hasrat itulah yang harus ditekan gitu ya. Kita pasti tahu nih, ini aku butuh enggak ya gitu. Aku ingin tapi enggak butuh sebenarnya. Iya. Itu pasti kita sudah ada. Yang problem utamanya adalah sejauh mana sih kita bisa menekan itu keinginan yang di luar batas ya, di luar batas. Karena itu kan ringan banget gitu ya, seolah-olah wah ini Jadi akhirnya kita tidak terkontrol untuk mana yang membedakan ini kebutuhan dan ini keinginan. Iya, betul. Nah, sebenarnya jauh di dasar hati setiap teman-teman itu pasti sudah tahu. Cuma yang membedakan adalah sejauh mana sih dia itu mampu menyaring itu, memfilter itu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Itu sih Mas Pandu. Oke, kalau dari pengalaman Pak Asa sendiri, kita langsung aja nih teman-teman ya, tembak Pak Asa sendiri. Kalau Pak Asa sendiri itu sebenarnya untuk membatasi diri supaya pengennya bisa terkontrol dan bisa beli sesuatu atau mendapatkan sesuatu, gimana caranya Pak? Ya, mungkin simpel ya. Persis yang tadi dijelaskan. Pertama saya harus punya tujuan dulu nih. Misal satu ketika saya kebetulan kita hobi sepatu gitu ya. Nah tiba-tiba, wah ini ada sepatu keren nih gitu ya. Tapi setelah kita lihat harga, wah ini kira-kira kembali lagi kita ke apa ya? Yang ada di pikiran kita ya. Cukup enggak ya ini ya? Saya punya ya, gitu ya. Keuangan saya gitu. Kalau memang tidak cukup, mungkin sementara saya tinggal tuh. Akhirnya saya harus menekan keinginan saya dulu. Nanti deh gitu ya? Nanti, nah itu. Ujung-ujungnya lagi-lagi sejauh mana kita bisa merespon keinginan itu, kemudian memasukkan, aku sementara enggak butuh dulu deh gitu ya. Masih second opinion ya, nanti aja deh gitu ya. Walaupun bisa jadi itu, misalkan ini sepatu sudah tidak ada muncul lagi nih. Sepanjang saya bisa merencanakan, oh ini kalau misalkan saya cicil 10 bulan nih, saya mampu nih. Nah itu baru ya. Harus pakai logika juga. Nah gitu Mas Pandu. Pengeluaran kita sekian, Iya, bisa nggak ya gitu ya? Jangan sampai kita nuruti keinginan, tapi kita keblangsek di belakang ya buat apa juga gitu kan. Betul. Pinginnya seneng-seneng malah jadi runyam gitu ya. Iya, betul. Apalagi dana yang kita ambil tuh, ya tadi dari hal-hal yang kita tidak tahu nih. Biayanya berapa, cost-nya berapa, sehingga ujung-ujungnya kita sendiri yang susah. Iya, kalau orang Surabaya bilangnya keblinger ya Pak ya? Yang keblinger ya. Nah, kalau misalnya tadi udah berbicara tentang menabung dan juga mungkin jadi mindset-nya kita dirubah ya Pak ya. Nah, ada nggak Pak tips bagi teman-teman muda saat ini yang kemarin juga sempat rame gitu ya. Oh kalau misalnya biaya pendidikannya mahal, pinjam aja dana untuk pendidikan gitu. Kayak Indonesia kayak belum siap sih. Ya apalagi pinjol aja kita belum selesai dan ada masalah pendidikan gitu ya Pak ya. Ada tips nggak buat teman-teman bisa membatasi dirinya? Selain nanti dari kemauannya. Jadi membatasi kemauannya, ada tips lain nggak Pak? Kalau misalnya lihat iklan atau mengurangi apa gitu misalnya. Ya, baik Mas Pandu. Sebenarnya lagi-lagi simple ya. Simple banget. Pertama adalah kita harus punya rekening di bank nih. Itu hal yang paling simple, yang paling mudah, yang paling awal harus kita lakukan ya. Zaman sekarang rasanya sangat aneh ya kalau satu orang yang dalam tanda kutip sudah dewasa gitu ya, tidak punya rekening bank. Itu sangat aneh, sangat tidak lazim ya. Nah, kenapa? Dengan punya rekening bank, maka kita tidak pegang cash. Karena untuk ngambil, walaupun sekarang sudah ada fitur ya, ATM, mobile banking, tapi paling tidak kalau kita punya rekening itu akan mereduksi keinginan-keinginan yang tidak bisa kita cegah gitu ya. Itu saja sih sebenarnya, buka rekening dulu. Buka rekening dimanapun, sehingga uang yang kita dapat masukkan tabungan. Kan lain nih Mas Pandu, sekarang saya pegang uang 1 juta nih, tunai nih. Sama rekening di bank nih 1 juta. Keinginan untuk mengeluarkan uang itu jauh lebih besar kalau kita pegang cash kan? Betul. Nah gitu. Kemudian yang kedua pasti bahwa kita harus benar-benar menahan diri secara bijak mana yang harus diperlukan dan mana yang sekedar keinginan. Dan terakhir harus
komitmen dan konsisten ya. Nah, itu dia. Iya. Komit konsistennya ini yang PR. Karena kalau hanya nabung kemudian 1 minggu pingin apa ambil lagi ya percuma juga sih gitu loh. Yang pasti adalah komitmen terhadap diri sendiri ya. Keinginan tadi tujuan itu harus benar-benar kita masukkan dalam mindset kita ya. Karena sudah di zaman sekarang saya pikir kita sangat memerlukan yang namanya saving ya. Ya. Untuk keperluan apapun, terlepas apapun keperluannya, tapi kita harus punya mindset, keinginan, komitmen, konsistensi, keyakinan bahwa menabung itu adalah sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Betul. Wah, menarik banget Pak bicara kita hari ini. Nah, terutama untuk teman-teman juga yang sekarang berpikir ingin melakukan peminjaman gitu ya Pak ya. Jangan berpikir peminjaman itu untuk yang konsumtif. Kalau buat produktif oke ya Pak ya. Usaha mungkin bangun kos-kosan dan lain sebagainya. Keren. Itu boleh banget. Tapi kalau misalnya untuk pinjol kayaknya nggak dulu gitu ya. Baik, terima kasih Pak Sas waktunya hari ini. Kayak kita perlu ngobrol lebih lanjut lagi, tapi kita bertemu lagi di lain kesempatan. Dan untuk teman-teman yang di rumah, update terus informasi seputar dunia kerja di